bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Hatiku dengan kasih-Mu, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku, Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Ku mau berkenan, ku mau berkenan bagi-Mu, Tuhan. Ku mau berkenan bagi-Mu, Tuhan. Sucikan hatiku, jadi seperti-Mu. Menyenangkan-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru,
jemaat Tuhan. Kami sangat senang menyapa Anda di dalam ibadah minggu ini. Kami juga mengucapkan welcome home bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah online GMS Kendari. Dan kami memiliki komunitas rohani yaitu Connect Group. Bagi Anda yang rindu bergabung bersama kami, silakan mengisi form Connect Me yang ada pada kolom chat Anda. Bagi Anda yang akan memberikan persembahan dan rindu mengembalikan perpuluhan, silakan mentransfer di nomor rekening ataupun men-scan QR Code yang ada di layar Anda. Mari kita persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan buat hari yang Tuhan berikan. Buat hari ini Tuhan, kami mempersiapkan hati pikiran kami Tuhan untuk beribadah, memuji, menyembah-Mu Tuhan, bahkan mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap beribadah, mari sama-sama katakan, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom jemaat Tuhan, ada sukacita hari ini, amin. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk kita datang menyembah Tuhan saat ini. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur buat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan di hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap musim hidup kami. Kau Allah yang selalu beserta kami, Kau Allah yang selalu menyertai setiap kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami datang menyembah Engkau, kami datang membawa ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu
Mari sama-sama jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah kita memuji untuk Tuhan. Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Kita nyanyikan bersama. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya.
percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu setia bersama dengan kami Tuhan. Di setiap musim kehidupan kami Tuhan, Engkau Allah yang selalu ada berjalan bersama kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Tuhan terima kasih. Kami tahu Engkau sedang bekerja, Engkau sedang membangun hidup kami. Dimanapun kami berada. Kami tahu hadirat Allah akan melanda rumah-rumah, mengerjakan hati kami, merestorasi. Sehingga ujungnya adalah setiap kali kami berjumpa dengan hadirat-Mu, hidup kami berubah, iman kami berubah, cara pandang kami berubah. Tuhan membangun hidup kami satu step lebih tinggi di tempat yang Kau mau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita bisa sama-sama katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Anda?
Saya percaya ini hari-hari yang luar biasa untuk kita semua. Dan hadirat Tuhan ada di tempat dimanapun Anda hari ini beribadah. Allah yang sama sedang mengerjakan hati Anda dan sedang menginginkan supaya hidup kita mengalami sebuah pertumbuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang sesuatu yang sederhana, mendarat tentang kehidupan kita sehari-hari, tetapi sebetulnya relate dengan hadirat Tuhan, dengan alam surgawi yang mengubah segala sesuatu yang terlihat di sekeliling kita. Jadi tahukah, segala sesuatu yang terlihat di sekeliling kita, semuanya lahir dari apa yang tidak kelihatan. Ibrani 11 ayat yang ketiga dikatakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Tuhan. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Satu nilai dan satu kebenaran itu, ini harus landing dulu dalam hati kita. Kita sadar, kita jalani hidup kita dengan semua tantangan dan pencobaan, bahkan situasi yang hari-hari sedang terjadi. Ada orang-orang yang sedang mengalami kondisi-kondisi tertentu yang tidak ideal. Tapi di waktu yang sama, kau harus tahu bahwa segala sesuatu yang kelihatan itu lahir dari yang tak terlihat. Ada kuasa di balik iman kita. Ada kuasa di balik setiap kepercayaan yang kita bangun bersama dengan Tuhan. Karena Alkitab berkata, segala sesuatu yang kita lihat, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup Anda, yang Anda jalani, semuanya itu berawal dari semua yang tak terlihat. Jadi hari ini, saat kita belajar mengerti area yang tidak terlihat, dan kita mengendalikannya di dalam hidup kita, bersama membangun iman kita bersama dengan Tuhan, maka kita tahu Tuhan take control. Dia adalah Allah yang mengatasi setiap situasi. Allah memberikan kita kuasa untuk punya kekuatan dalam merespon segala sesuatu yang terjadi yang ada di sekeliling kita. Sudah ingat satu peristiwa di dalam Kejadian 1 ayat 2 dikatakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada satu masa di mana segala sesuatunya belum ada, bumi belum berbentuk, dan yang ada hanya satu, yaitu roh Allah. Ya, dan dari roh Allah inilah dunia dijadikan. Roh Allah itu gak kelihatan. Roh Allah itu adalah sesuatu yang mungkin gak terlihat oleh kasat mata kita, tetapi dia pencipta segala sesuatu. Dia yang pertama kali menciptakan segala sesuatu yang tidak terlihat, untuk membuat semua yang terlihat itu bisa terjadi ada di sekeliling kita. Ayat yang ketiga dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kapan terang itu jadi? Terang jadi karena firman Tuhan. Terang jadi dari kekosongan. Awalnya tidak ada terang. Bumi gak ada, belum berbentuk, semuanya hanya roh Allah. Dan ketika firman Tuhan diceritakan, firman Tuhan dikeluarkan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi hari itu yang kelihatan itu tidak ada. Hari ini Anda bisa melihat terang. Hari ini Anda bisa melihat segala sesuatu karena ada terang. Dan terang itu dulunya tidak pernah ada. Terang ada karena firman Tuhan yang memulai, sehingga terang itu ada di tengah-tengah bumi kita. Ayat yang ke-6 juga dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air yang memisahkan air dari air. Kapan cakrawala terjadi? Cakrawala juga terjadi dari kekosongan. Awalnya cakrawala itu gak ada. Garis langit bahkan tak ada. Tapi dari firman Tuhan, kekosongan dijadikan sesuatu. Jadi kita sadar hidup kita, semua perjalanan yang kita pilih, semua kehidupan yang kita jalani, semua situasi yang kita nikmati, itu semua berasal dari yang tidak kelihatan. Itu semua berasal dari sesuatu yang adanya di alam rohani, tetapi karena sesuatu terjadi di alam rohani, maka sesuatu yang terlihat bisa dinikmati di alam jasmani. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk bisa mengelola hidup kita. Untuk bisa merespon sekeliling kita dengan cara yang benar. Sesuatu yang ada di sekeliling kita bisa terjadi. Keadaan yang ada di sekeliling kita harus kita respon. Situasi yang baik maupun situasi yang tidak baik, seringkali kita harus membangunnya dengan respon yang benar. Apapun situasi yang terjadi dalam hidup kita.
Dan semuanya itu lahir dari yang tidak kelihatan. Karena itu saudara, kalau kita bisa mengendalikan yang tidak kelihatan, maka semua yang terlihat Anda bisa kendalikan dan bisa merespon dengan cara yang benar. Dan Tuhan selalu mengelola dari yang tidak terlihat. Tuhan selalu mengelola pertama-tama bukan apa yang terlihat di sekeliling kita lebih dahulu. Tapi dia mengelolanya lebih dahulu dari sesuatu yang tak terlihat, yang ada di dalam kehidupan kita. Elemen-elemen yang ada dalam tubuh kita, yang ada dalam hidup ini. Dan itu dimulai ketika kita memulainya dari dalam hidup kita di area tersebut. Maka semua yang terlihat, kita bisa punya respon untuk mengendalikan. Kita bisa punya iman untuk mengelola. Ada kuasa dalam hidup Anda untuk menurunkan hadirat Allah. Dan membawa hadirat Tuhan itu ke tempat yang Tuhan inginkan di dalam hidup Anda. Satu hal yang kita tahu, hati manusia adalah bagian dari dunia rohani kita. Karena itu, kita tahu dalam tubuh kita, itu ada yang namanya tubuh, jiwa, dan roh kita. Hati manusia itu ada menjadi bagian di dalam roh Allah. Tubuh kita adalah sesuatu yang fisik, yang suatu hari akan menua dan akan berlalu. Jiwa kita adalah perasaan, kehendak, pikiran kita. Di mana semuanya itu bisa diintervensi oleh situasi di luar kita. Tetapi juga bisa diintervensi oleh roh Allah yang ada dalam hidup kita. Sehingga di sana akan muncul yang namanya respon di dalam hati kita. Tapi semua area ini yang kita kelola yang tidak kelihatan ini akan menciptakan sesuatu yang terlihat sebagai akibat dari respon kita. Hari ini saya ingin mengajak setiap jemaat Tuhan. Mari sama-sama kita kelola yang ada di dalam. Saat yang ada di luar menggempur Anda sedemikian rupa. Saat ada yang di luar mengintimidasi hidup kita. News bisa menggiring pikiran kita menjadi liar. Ya, informasi tentang tetangga, tentang saudara bisa menggiring kita untuk kita menjadi liar. Ya, keadaan ekonomi dan situasi yang kita alami bisa mengintimidasi kita dan memberikan kita rasa takut akan sesuatu yang akan terjadi di depan kita. Akhirnya pikiran kita liar kemana-mana. Dan satu hal, kalau kita bisa mengendalikan apa yang ada di dalam, maka kau akan pegang kendali atas sesuatu yang ada di luar. Dan Tuhan akan campur tangan di dalam iman, di dalam hati kita, di dalam segala sesuatu yang kita respon di luar tubuh kita. Hari ini saya ingin mengajak Anda semua untuk kita berlatih mengelola manusia rohani kita. Mengelola hati kita. Karena segala sesuatu yang tak terlihat. Karena segala sesuatu yang terlihat itu dimulai dari yang tidak terlihat. Kalau kita bisa mengelola yang tidak terlihat, maka di sana kita bisa mengendalikan apa yang terlihat di sekeliling kita. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana Allah memulainya? Bagaimana Tuhan bekerja untuk mengendalikan yang tidak terlihat sehingga menciptakan sesuatu yang terlihat sesuai dengan kehendak dan rencananya. Kita harus memulai dulu dengan satu hal yang penting yang harus landing di hati kita. Apa yang pertama? Yang pertama adalah Yesus telah menyelesaikan semuanya lebih dahulu di kayu salib. Lewat penebusannya, kita yang dahulu ada di bawah kuasa setan, dipindahkan, direbut dari kehendaknya, dan berpindah, tinggal di dalam kuasa Allah. Nah, itulah hal pertama yang Yesus lakukan. Dan itulah posisi rohani yang ada dalam hidup kita. Banyak orang tidak bisa menang dengan imannya. Banyak orang gak bisa menang dengan kapasitas hatinya untuk melihat segala sesuatu yang ada di sekelilingnya. Karena keyakinan tentang Tuhan itu patah di tengah jalan. Karena itu penting buat kita untuk kita meletakkan posisi hati kita di tempat yang benar lebih dahulu. Ada sebuah keyakinan bahwa kita punya Tuhan yang telah menebus hidup kita. Dia telah mengalahkan alam maut. Dia mengendalikan segala sesuatu. Dia merebut kita dari kegelapan. Dan dia menggantikan semua yang gelap dengan otoritas kuasa ilahi untuk kita beroperasi di dalamnya. Dan kita dilahirkan menjadi manusia-manusia yang baru di dalam Dia. Karena itu penebusan Kristus adalah awal dari segalanya dan menyelesaikan segala yang dibutuhkan manusia untuk menjalani hidupnya dengan kasih karunia dan penyertaan yang datangnya dari sorga. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara,
Pertanyaannya adalah, apakah Allah yang besar, Allah yang menebus hidup Anda, itu Allah yang sama yang hari ini hidup di dalam hati Anda? Jadi kita harus menang dulu dengan iman kita. Kalau kita kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan, datanglah kepada Kristus. Kembalilah kepada cintanya. Kembalilah kepada kasih karunia-Nya. Tangkap hati Allah, izinkan Dia mengubah hidup Anda untuk menjadi sosok yang berbeda dengan kapasitas hati dan iman yang mempercayai Tuhan sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup Anda. Karena dari titik itulah Anda bisa merespon segala sesuatu yang tidak terlihat dengan mengendalikan yang tidak terlihat yang ada di dalam hidup Anda. Ya. Nah, bagian lain dari sisi manusia adalah bagaimana kita mengendalikan apa yang ada di dalam hidup kita. Ya, Yohanes 15 ayat yang kelima dikatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa." Jadi Tuhan menyelesaikan bagiannya. Dia menebus manusia, naik ke atas kayu salib. Setelah itu dia bangkit dari kematian dan memberikan kemenangan. Bukan hanya simbol kemenangan, tetapi kemenangan yang sesungguhnya bagi umatnya. Bagian kita di sisi yang berbeda. Yesus berkata, "Aku ini pokok anggur," kata Tuhan. "Dan kamulah ranting-rantingnya." Alkitab berkata, "Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Ya, jadi ketika kita memutuskan untuk tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, maka Alkitab berkata, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi saat kita tidak membiarkan diri kita tinggal di dalam Dia, maka jangan heran kita menjadi sosok yang khawatir. Jangan heran pikiran kita menjadi liar, akhirnya buah kita juga buah yang liar. Jangan heran pikiran kita juga menjadi negatif. Dan akhirnya buah-buah negatif keluar di dalam hidup kita. Karena itu kita harus ubah cara pandang kita. Ketika kita mengizinkan Tuhan sebagai pokok anggur. Karena itu juga kita harus mengizinkan diri kita menjadi bagian dari Kristus yang menjadi ranting-rantingnya. Nempel pada pokok anggur itu. Dan mengizinkan buah-buah Kristus itu mengalir dalam hidup kita. Mengubah apa yang ada di dalam keluar. Menjadi rahasia kekuatan Tuhan yang Anda jalani untuk segala sesuatu yang terlihat. Hari ini apa yang terlihat dalam hidup Anda? Anda punya family dan kita bisa khawatir dengan family kita tentang banyak situasi yang hari-hari ini sedang terjadi. Anda punya pekerjaan, itu adalah sesuatu yang terlihat. Kita bisa worry dengan pekerjaan kita. Kita bisa mengalami banyak hal yang mungkin sebelumnya nggak terjadi, tapi hari ini terjadi. Dan itu membuat kita merasa, apa yang harus aku lakukan? Di waktu yang sama, bagaimana nanti apabila apa yang kulakukan ternyata nggak terjadi? Bagaimana jika ini, bagaimana jika itu? Pikiran kita menjadi liar dengan banyak hal. Di waktu yang sama, Anda juga sedang mengendalikan mungkin berperang dengan sakit penyakit yang ada, yang mungkin beberapa kita mengalaminya. Dan ketika kita mengalaminya, kita juga khawatir dengan keadaan kita. Segala sesuatu, situasi yang terlihat dengan tubuh kita yang menjadi lebih lemah. Kondisi hati kita yang mungkin gak nyaman. Dan semua yang ada ini perlu dikendalikan dengan sesuatu yang tidak terlihat. Dan bagaimana kita mengendalikan sesuatu yang tidak terlihat ini? Alkitab ngajarin kita sesuatu yang sederhana, Bapak Ibu. Alkitab ngomong begini. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, maka Alkitab mengajarin kita, dia akan berbuah banyak. Jadi kunci dasarnya adalah kita mengizinkan semua yang Anda khawatirkan, semua yang ada dalam hidup Anda ditinggalkan untuk nempel dengan ranting anggur itu. Sehingga waktu kita nempel, ada kuasa Allah, ada roh Allah yang menguasai hati kita. Dan dia menguasai yang terlihat. Dan kita bisa meresponnya dengan cara yang benar di dalam kehendak Allah. Pertanyaannya adalah,
Bagian apa di dalam hidup kita yang tidak terlihat, yang harus kita kelola, yang harus kita kendalikan. Sehingga kita bisa take care segala sesuatu yang terlihat yang ada di sekeliling kita. Ada 4 dimensi kalau kita bicara tentang alam rohani di dalam kehidupan kita. Ya. Yang pertama adalah pikiran Kristus. Ya, pikiran Kristus adalah alam rohani. Pikiran Kristus adalah kebenaran tentang Tuhan yang seseorang harus memilihnya untuk tinggal di dalam hidup seseorang. Kita tahu yang namanya pikiran itu liar. Pikiran itu gak bisa dikendalikan. Pikiran itu gak punya garis dan batas. Pikiran itu gak punya kontainer. Pikiran itu bisa melayang kemanapun Anda mengizinkannya untuk melayang dan bergerak bersama-sama. Karena itu penting buat kita untuk kita mengendalikan pikiran kita. Bahkan pikiran kita itu gak punya ketebalan, gak punya lebar, gak punya dimensi. Ya, satu sisi ini adalah dimensi kekuatan Tuhan yang Anda bisa bergerak sejauh yang Anda mau sekalipun Anda ada dalam sebuah ruangan tertentu. Tapi Anda bisa bergerak jauh ke tempat yang Anda inginkan bersama dengan Tuhan. Tapi di lain sisi, kalau kita tidak bisa mengendalikan apa yang tak terlihat ini yaitu pikiran kita, maka pikiran kita pun juga bisa pergi sejauh yang dia inginkan ke sesuatu yang tidak bisa Anda kendalikan. Akhirnya seperti yang tadi saya katakan, pikiran kita menjadi liar. Pikiran kita menjadi tidak terkendali. Pikiran kita bisa menjadi negatif dengan banyak situasi yang ada di sekeliling kita. Saudara, karena itu penting buat kita mengendalikan pikiran kita. Karena pikiran kita adalah dimensi dari alam rohani. Di mana pilihan-pilihan Anda di dalam memilih pola pikir kita. Maka disitulah kemampuan kita untuk merespon segala sesuatu yang terlihat, yang ada di sekeliling kita. Seseorang yang pikirannya negatif, maka dimanapun dia pergi, dimanapun dia mengalami sesuatu, selalu responnya dilihat dari sisi yang negatif. Responnya dilihat dari situasi yang selalu dari sisi yang tidak menguntungkan. Ada 90% yang baik, selalu yang kelihatan yang 10%. Kenapa? Karena pikirannya penuh dengan pikiran yang negatif. Seseorang yang selalu berpikir bahwa dirinya adalah seorang yang gagal, maka selalu apapun potensi dan kesempatan yang ada di depannya, selalu yang dipikirkan adalah bagaimana kalau gagal. Ya, ada potensi sebesar apapun, dia selalu melihat sisi gagalnya. Dia nggak bisa melihat potensinya dan dengan iman dia bergerak untuk masuk dan menjalani setiap potensi yang ada dalam hidupnya. Karena yang ada dalam pikirannya adalah aku pasti gagal, aku nggak bisa jalani ini, aku nggak bisa menang dari keadaan ini. Aku khawatir dengan situasi yang terjadi hari ini atau situasi tertentu dalam hidup kita. Sehingga pikiran-pikiran kita yang gagal akhirnya membawa kita kepada kegagalan. Hari ini sekali lagi pikiran kita nggak punya batas, nggak punya dimensi, dan dia bisa bergerak dengan liar. Pertanyaannya adalah kita mau bawa kemana pikiran kita? Amsal berkata, sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah ia. Amsal 23 ayat yang ke-7. Sebab seperti seseorang punya perhitungan dengan dirinya, maka demikianlah ia. Jadi manusia itu sebesar cara berpikirnya. Hari ini Anda mau menang menghadapi sebuah situasi, atau kita mau kalah menghadapi sebuah situasi, ditentukan sebesar mana dan dari sisi yang mana kita mau belajar untuk berpikir dan mengendalikan pikiran kita. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita percayai, maka seperti itulah tindakan-tindakan di dalam kehidupan kita. Kalau apa yang kita pikirkan adalah kekalahan, maka jangan heran kita akan hidup di dalam kekhawatiran demi kekhawatiran. Kalau yang kita pikirkan adalah tentang segala sesuatu yang hanya tentang dirimu, maka jangan heran yang lahir adalah ketamakan demi ketamakan, keserakan demi keserakan. Tapi kalau kita belajar memikirkan pikiran Kristus, kalau kita belajar memilih pikiran-pikiran yang benar, maka jangan heran. Maka hidup kita pun akan memilih hal-hal yang benar di dalam hidup ini. Saat menghadapi kesesakan, Anda taruh pikiran Kristus dalam pikiran Anda. Maka Anda akan melihat kesesakan itu dari kacamata kerajaan Tuhan. Saat menghadapi situasi yang sulit,
Anda taruh pikiran Kristus di sana, maka situasi yang sulit itu akan ada sebuah proses untuk Anda bisa melihat cahaya kecil yang namanya harapan. Di balik keadaan yang mungkin hari itu sedang sulit. Jadi hari ini satu hal yang penting yang harus kita bangun dengan sengaja dalam hidup kita. Satu dimensi rohani yang tidak kelihatan. Tapi apabila Anda mengendalikannya, maka Anda bisa mengendalikan apa yang terlihat. Yaitu pikiran kita. Pikiran kita itu gak terlihat. Pikiran kita adalah dimensi rohani yang harus kita kendalikan dengan sengaja. Untuk tumbuh dari satu kemenangan kepada kemenangan bersama dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hiduplah dengan firman Tuhan. Isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan menolong kita untuk lebih waras merespon situasi yang ada di sekeliling kita. Ya, suatu ketika ada seseorang yang kebetulan dia terindikasi positif COVID. Fakta mengatakan 95% orang COVID seseorang yang positif COVID akan sembuh. Tetapi tidak bisa dipungkiri ketika seseorang positif COVID, kemudian satu malam dia mulai sesak nafas gitu ya. Tiba-tiba yang 5% itu mendominasi hidupnya. Ya, akhirnya dia khawatir. Akhirnya dia nanti kalau begini gimana, nanti kalau begitu gimana, nanti kalau terjadi ini itu gimana, nanti kalau aku sama dengan yang lainnya seperti bagaimana. Dan Bapak Ibu Saudara, ini adalah sesuatu yang wajar. Saya berbicara bukan dalam konteks menyalahkan iman Anda atau menganggap Anda tidak rohani. Bukan, semua kita itu manusia biasa. Gak tentu kalau saya mengalaminya, saya juga bisa sekuat banyak orang dari antara Anda. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa saat situasi menekan kita, pikiran kita itu bisa menjadi liar. Pikiran kita bisa pergi ke tempat mana saja, akhirnya kita bukan fokus pada yang 95%. Kita bisa terjebak untuk fokus yang 5%. Apakah salah dengan fokus yang 5%? Enggak salah juga. Fokus yang 5% membuat kita berjaga-jaga, membuat kita lebih preparing dengan lebih baik, dengan lebih matang dengan semua hal yang terjadi kalau kita ternyata positif, gitu kan. Tetapi lebih daripada itu penting buat kita untuk kita juga menyeimbangkan iman kita. Yang 5% biarkan itu menjadi tempat untuk kita berjaga-jaga dan mengatur preparation untuk yang terbaik. Tetapi yang 95% harus menjadi iman positif kita. Dengan rencana-rencana Kristus, diisi dengan pikiran Kristus, diisi dengan firman Tuhan. Sehingga kita tahu bahwa hidup kita di balik semua situasi yang menekan kita, ada Tuhan yang juga pegang kendali setiap situasi yang terjadi di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita kendalikan pikiran kita. Karena pikiran kita akan membawa kita ke tempat yang Tuhan akan tuntun kita dari iman kepada iman. Pilihlah pikiran-pikiran yang benar. Pilihlah pikiran-pikiran Kristus yang dengan sengaja kau lahirkan di dalam hati Anda. Dimensi yang kedua tentang yang tidak kelihatan tetapi ada di dalam hidup kita. Yaitu apa? Yaitu iman kita. Apa bedanya pikiran dengan iman Bapak Ibu Saudara? Alkitab berkata demikian. Matius 17 ayat yang ke-20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Saudara, iman adalah dimensi rohani yang harus ada di hidup seorang yang percaya dengan Tuhan. Ya, iman akan menggerakkan yang tak terlihat. Iman akan menggerakkan yang terlihat lewat apa yang tidak terlihat. Karena itu penting buat kita untuk kita kelola iman kita untuk tumbuh di dalam kehendak Allah. Pertanyaannya, apa bedanya pikiran dengan iman? Ya, pikiran adalah sebuah pilihan-pilihan yang harus disiplin kita pilih. Pada saat banyak pilihan ada di sekeliling kita.
Kita memilih pikiran Kristus. Kita memilih sesuatu yang benar. Tetapi pikiran-pikiran yang sudah kita pilih, ini harus berubah menjadi sebuah kepercayaan yang sah di dalam hidup kita. Yang Anda yakini bersama dengan Tuhan. Maka pikiran Kristus itu akan shifting, akan berubah menjadi iman yang akan menumbuhkan sesuatu di dalam hidup Anda. Tentang siapa Tuhan di dalam hidup Anda. Nah, hari ini mari sama-sama kita lihat ayat ini. Ya, kalau Alkitab berkata demikian. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Sudah bisa lihat, iman itu ada di alam rohani kita. Iman ada di ruangan yang tidak terlihat. Gunung itu ada di alam jasmani kita. Ya, banyak orang mengatakan itu gunung pencobaan dan sebagainya. Tapi kalau Anda lihat dalam bahasa aslinya, ini bukan hanya tentang gunung pencobaan. Ini juga gunung beneran, gunung secara fisik. Jadi iman bicara tentang sesuatu yang tidak terlihat. Tapi gunung di sini bicara tentang sesuatu yang terlihat. Jadi Alkitab mau berkata bahwa iman yang ada di alam rohani kita, yang ada di dalam dimensi rohani kita adalah kuasa Allah untuk memindahkan sesuatu yang terlihat di alam jasmani kita. Dan itulah otoritas yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Karena itu sebuah pikiran Kristus itu baik. Tapi pikiran ini harus terus dikelola, terus dibangun supaya pikiran Kristus berubah menjadi iman yang melahirkan otoritas di dalam kehidupan seseorang. Untuk mengubah yang tak terlihat menjadi terlihat. Untuk mengubah yang gak mungkin, untuk menjadi mungkin. Dan disitulah otoritas orang percaya. Otoritas Tuhan diberikan kepada orang percaya. Untuk menjadi kemenangan demi kemenangan di dalam hidup seseorang. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita bangun dengan sengaja di dalam hidup kita. Tumbuhkan iman. Caranya tumbuh lewat apa? Sederhana. Alkitab berkata, iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi belajar senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan mengubah pikiran Anda sesuai dengan firman Tuhan. Saat pikiran Anda berubah sesuai dengan firman Tuhan, maka tumbuhlah iman yang akan tumbuh menjadi pohon dan menjadi raksasa dalam hidup Anda. Dan dengan iman yang sama, yang tak terlihat ini menjadi kuasa Tuhan, mengubah yang kelihatan sesuatu yang mustahil. Sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Maka di situ Anda akan melihat bagaimana perkara-perkara super alami akan terjadi di dalam kehidupan kita. Saya ingin mengajak kita semua hari-hari ini, di tengah-tengah semua kondisi yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara, tumbuhkan iman kita. Tuhan adalah Allah yang mengatasi segala situasi. Iman juga bukan sesuatu yang nekat. Saya ngomong begini bukan berarti setelah ini kita berkata enggak, kita beriman. Setelah itu kita lepas semua protokol, kita lepas masker, kita berkatakan Tuhanku dahsyat. Kita pergi ke jalan-jalan raya dan kita mencobai Tuhan. Iman enggak gitu. Iman itu tertib. Iman itu juga menghargai setiap proses yang terjadi di dalam kehidupan ini. Ya, tapi di waktu yang sama, di tengah-tengah setiap situasi yang sedang terjadi hari ini, taruh iman Anda. Situasi gak enak boleh terjadi. Ancaman boleh ada di sekeliling kita. Kita punya musuh yang tak terlihat. Yang namanya virus COVID-19 kata orang. Ya. Dan gak terlihat. Dan intimidating bisa ada di mana-mana. Tapi di balik semua hal yang seperti ini, dimensi rohani yang harus tumbuh di hati kita adalah taruh pikiran Kristus. Pilih hal-hal yang benar. Pilih pikiran-pikiran yang positif, pilih pikiran-pikiran yang benar, pilih pikiran-pikiran yang membawa Anda bukan kepada sesuatu yang buruk dalam pola pikir Anda, tetapi membawa Anda justru kepada sesuatu yang terus beriman, sehingga tidak melahirkan sesuatu yang destruktif dalam hidup kita. Setelah itu bawa pikiran itu, berpindah kepada iman Tuhan. Sehingga Anda berkata, Tuhan, aku memilih untuk mempercayai Tuhan. Tuhan, aku memilih untuk menjadikan Engkau menjadi Allah atas semua situasi yang terjadi dalam hidupku. Tuhan,
Aku akan jaga kesehatan, aku akan memilih pilihan-pilihan yang benar, aku akan lebih bijaksana menghadapi situasi yang ada. Tapi di balik semua yang kulakukan, aku percaya Engkau Tuhan yang pegang kendali dan pegang setiap situasi yang ada dalam hidup kita. Sehingga kita jalani setiap tantangan dengan bijaksana, tetapi juga menjalaninya dengan mempercayakan semuanya ke tangan Tuhan. Sehingga Tuhan take control, Tuhan pegang kendali hidup kita. Tuhan akan menjagain, Tuhan akan memberikan kekuatan, dan Tuhan akan melatih kita dari kesabaran demi kesabaran saat pencobaan itu ada di dalam kehidupan kita. Karena itu latih iman kita dengan sengaja di dalam hidup kita. Dan hal yang penting tentang iman adalah kita perlu dengan sengaja melatih endurance kita terhadap iman, daya tahan iman kita. Ada banyak orang bisa beriman untuk satu waktu tertentu. Ya, tapi kadang-kadang iman itu harus diuji, bukan? Anda beriman, Anda berdoa, Anda mendapatkan kekuatan. Ketika Anda buka pintu, ternyata faktanya sedikit berbeda dengan iman. Pertanyaannya saat itu terjadi, apa kepercayaanmu? Kau memilih untuk percaya Tuhan, situasi boleh terjadi, tapi aku tetap percaya Tuhan take control situasi ini. Dan ujung segala sesuatu akan menjadi sesuatu yang baik. Atau hari itu Anda langsung tumbang, pikiran kita menjadi liar, kita nggak bisa mengendalikan situasi, kita panik, justru akhirnya kita ngalami panic attack, justru akhirnya kita worry dengan tidak realistis, justru akhirnya kita nggak bisa menempatkan diri kita dengan benar menghadapi keadaan-keadaan dan situasi kehidupan. Ujungnya apa? Akhirnya keputusan-keputusan yang salah yang kita ambil. Hari ini mari sama-sama jadilah bijaksana, tapi juga aktifkan dimensi iman dalam hidup Anda. Dan bukan hanya dimensi iman yang sesaat, tapi dimensi iman yang teruji dengan ketekunan. Saat iman Anda tidak sama dengan kondisi fakta yang ada di sekeliling Anda, aktifkan dimensi iman Anda dan kata, enggak, aku percaya Tuhan pegang kendali. Enggak, aku percaya Dia Allah Sang Penyembuh. Enggak, aku percaya Dia Allah sumber kekuatan dan kesabaran dalam hidupku. Saudara, latih menjadi endurance, daya tahan iman kita. Maka orang-orang seperti ini akan mengaktifkan sesuatu yang tak terlihat untuk menghadapi semua yang kelihatan yang ada di sekeliling Anda. Dimensi yang ketiga, Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, maka menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang kepada hukum, kata Amsal. Jadi Amsal itu ngomong begini, kalau enggak ada visi, maka rakyat binasa dalam bahasa Inggris. Dimensi rohani yang ketiga adalah berbicara tentang iman. Amsal berkata, bila tidak ada wahyu, maka menjadi liarlah rakyat. Dalam bahasa Inggrisnya adalah binasalah rakyat. Jadi dimensi rohani yang ketiga adalah visi atau mimpi. Visi atau mimpi adalah sesuatu yang gak terlihat, tapi menggelora di dalam hidup kita. Dan menjadi sebuah anak panah yang tertuju pada satu fokus yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Sudah tahu, pikiran kita adalah sesuatu yang gak terlihat, tetapi dia makro. Dia bergerak dengan luas tanpa dimensi. Tanpa jarak, tanpa ketebalan. Mimpi pun juga sama. Mimpi atau visi adalah sesuatu yang gak punya jarak, gak punya ketebalan, dan dia bergerak dengan bebas. Tapi bedanya apa? Bedanya dia punya arah yang jelas pada sebuah tujuan. Yang menjadi passion di dalam hidupnya untuk dia membara bersama dengan Tuhan. Saudara, inilah dimensi mimpi yang harus kita kelola di dalam hidup kita. Seseorang yang gak punya visi, maka dia akan kehilangan segala hal yang dia akan kerjakan dalam hidupnya. Seseorang yang gak punya visi, tiba-tiba dia kehilangan passionnya. Tiba-tiba dia kehilangan sesuatu yang menyala-nyala untuk dia kerjakan. Tiba-tiba ada sesuatu yang hilang, fokus yang mengkerucut, tiba-tiba fokusnya pecah dan jadi banyak. Karena visinya hilang, karena visinya seperti tercuri dari dalam hidupnya. Nah hari ini mari sama-sama kita bangun
dengan sengaja hidup kita. Di tengah-tengah kondisi yang mungkin gak menentu, ingat baik-baik, Dia adalah Allah yang tetap memberikan visi dalam hidup Anda. Di tengah-tengah situasi yang mungkin sedang menunggu dan stuck, bahkan di balik penantian dan menanti-nantikan Tuhan, di tempat penantian itu pula, visi Tuhan bisa diturunkan di dalam hidup kita. Ada mimpi-mimpi Tuhan yang hari-hari ini justru Tuhan akan wariskan dalam hidup Anda. Ada mimpi-mimpi Tuhan yang justru akan memanggilmu menjadi sosok yang jadi jauh lebih berharga setelah semua keadaan terjadi dalam hidup seseorang. Jadi hari ini mari sama-sama buka hati kita. Tuhan, aku mau aktifkan pikiran rohani supaya pikiranku tidak liar. Tuhan, aku juga mau aktifkan iman Kristus supaya pilihan-pilihan hidupku bukan pilihan-pilihan yang salah dan mengarah kepada kehancuran. Tapi pilihanku adalah pilihan-pilihan yang benar, yang mengarah kepada kebenaran dan berujung kepada kasih karunia dan kuasa Allah. Dan yang ketiga adalah hidupkan mimpi Tuhan dalam hidupku. Walaupun dalam kondisi yang mungkin terjepit, dalam kondisi yang mungkin gak nyaman, ada satu dorongan passion yang tidak pernah mati tentang arahan Tuhan terhadap sebuah situasi yang hari ini terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, ini sebuah area yang penting yang harus dengan sengaja kita bangun di dalam hidup kita. Saudara ingat suatu ketika Tuhan ngomong kepada Yosua. Yosua, renungkanlah Taurat siang dan malam. Ya, dan kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Tuhan ngomong kepada Yosua enggak sekali, tapi Tuhan ngomong kepada Yosua berkali-kali. Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu, renungkanlah Taurat siang dan malam. Pernahkah Anda berpikir apakah yang dimaksud dengan renungkan Taurat siang dan malam? Yang pertama-tama tentunya adalah tentang perintah Tuhan, tentang hati Tuhan. Tapi juga yang kedua tentang Taurat, hari itu Anda tahu belum ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau ngomong tentang Taurat, isi Taurat adalah janji-janji Tuhan. Isi Taurat adalah cerita visi untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir untuk masuk ke tanah Kanaan. Jadi waktu Tuhan berkata, Yosua, renungkan Taurat siang dan malam, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dengan kata lain, Tuhan sedang ngomong kepada Yosua, Yosua, saat ini engkau ada di padang gurun. Saat ini engkau sedang memimpin sebuah bangsa yang sedang bermimpi tentang kemenangan, tapi mereka belum menang karena mereka ada di padang gurun. Dan dalam suasana yang seperti ini, Yosua, kau harus punya visi untuk membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Karena Taurat yang kumaksud ini adalah janji Tuhan. Taurat yang kumaksud ini adalah bagaimana kau jalani janji-janji Tuhan. Dan Taurat yang kumaksud ini adalah bagaimana mengeluarkan Israel dari tanah Mesir untuk membawa mereka masuk ke Kanaan. Jadi kau harus renungkan visi ini di tengah-tengah hidupmu yang sedang kecepit. Kau harus renungkan janji Tuhan ini bahwa kau akan bawa bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Renungkan itu siang dan malam. Saudara, itulah dimensi yang tidak kelihatan. Yang akan menggerakkan menjadi kekuatan atas sesuatu yang tidak terlihat yang ada di sekeliling Anda. Sehingga di tengah-tengah kondisi yang menunggu, terjepit, atau apapun yang terjadi dalam hidup Anda tetap punya mesin penggerak passion yang lahir dari sorga. Matamu bisa melampaui segala sesuatu yang terlihat dan melihat janji Tuhan di balik semua yang terjadi. Dan di sana tiba-tiba lahir, Tuhan, pakai hidupku untuk lakukan ini dan lakukan itu. Tuhan, pakai imanku untuk bangkit. Tuhan, pakai hidupku, pakai passionku untuk aku bisa melihat sesuatu yang datangnya dari surga setelah semua terjadi dalam hidupku. Bapak, Ibu, Saudara, aktifkan alam rohani di dalam area ini. Alam rohani ini aktif bukan karena kondisi baik atau kondisi tidak baik. Justru sebaliknya, seringkali alam rohani yang satu ini yaitu tentang visi. Itu aktif di dalam hidup kita. Karena kondisi sedang ada banyak kebutuhan yang ada di sekeliling Anda. Di mana Allah memakaimu untuk menjawabnya. Kadang-kadang bukan hal yang besar. Kadang-kadang hal-hal yang ada di sekeliling kita. Kadang-kadang hal-hal yang Anda harus bangkit menjadi sosok yang berbeda dengan iman yang berbeda. Demi orang-orang yang ada di sekelilingmu. Demi ketaatan yang Tuhan taruh di dalam hati Anda. Tapi di area ini akan menumbuhkan passion.
akan menumbuhkan sesuatu yang tidak terlihat. Untuk Anda bisa mengelola situasi, bukan dengan kondisi hati yang takut atau khawatir, tapi kita bisa mengelola situasi dengan iman dan janji. Karena Anda melihat sebuah tujuan Allah dan visi yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Anda lihat seseorang yang namanya Yosua. Ketika Yosua merenungkan visi itu siang dan malam, dia mungkin keluar dari kemahnya, dia lihat bangsa Israel gak siap berperang. Dia lihat bangsa Israel susah dikendalikan. Dia melihat Musa sudah meninggal. Dan dia melihat Kanaan penuh dengan raksasa-raksasa yang sulit dikalahkan. Dan dia melihat Yordan yang susah untuk diseberangi. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, Yosua merenungkan, Tuhan, aku akan bawa Israel masuk ke tanah Kanaan. Tapi situasinya gak mendukung. Dia kembali renungkan firman Tuhan, enggak Tuhan, aku akan bawa Israel masuk ke tanah Kanaan. Dia keluar kemah, dia lihat situasi gak mendukung. Yordan, gimana cara lewatnya? Raksasa begitu besar, gimana cara mengalahkannya? Yosua masuk lagi dan berkata, Tuhan, aku akan bawa Israel masuk ke tanah Kanaan. Dia mengelola visinya, dia mengelola yang tidak kelihatan. Dan Anda tahu ujung ceritanya. Akhirnya mukjizat pertama terjadi. Bersama dengan para imamnya, dia membelah Yordan dan membawa bangsa itu masuk ke tanah Kanaan. Dan dari situlah cerita mulai berlangsung. Kuasa Tuhan menyertai. Peperangan demi peperangan dimenangkan. Wilayah demi wilayah dikuasai. Akhirnya bangsa Israel benar-benar masuk ke tanah perjanjian. Bayangkan hari itu kalau Yosua tidak mengelola dimensi rohaninya. Bayangkan hari itu kalau Yosua berkata, Tuhan, aku punya visi mau bawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Tapi gak mungkin situasinya. Keadaannya begini, keadaannya seperti ini. Aduh, kayaknya gak bisa. Kayaknya aku nyerah deh, tunda dulu. Kayaknya aku nyerah deh, gak mungkin bangsa Israel bisa aku bawa ke tanah Kanaan. Akhirnya kita patah di tengah jalan. Akhirnya iman kita kepada Tuhan putus di tengah jalan. Janji Tuhan dalam hidup kita yang sering kita dengar, tiba-tiba janji itu seperti kecil dan sepertinya gak terdengar lagi di telinga kita. Akhirnya membunuh semua potensi Tuhan di dalam hidup kita. Hari ini jangan biarkan area itu tumbuh dalam hidup kita. Aktifkan dengan sengaja dimensi alam rohani kita. Visi kita harus menyala dengan terang. Dan izinkan Tuhan berbicara dalam hidup Anda. Keinginan-keinginan hatinya, arahan-arahan dari sorga. Apa yang harus kau tempuh, kemana kau harus pergi. Orang-orang kepada siapa Anda harus menjadi jawaban-jawaban buat mereka. Karena visi itu seringkali bukan hanya tentang diri kita. Tapi juga tentang rencana Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadilah bagian dari rencana Tuhan dengan menghidupkan dimensi rohani yang satu ini. Yang keempat adalah dimensi rohani yang keempat adalah perkataan kita. Amsal 6 ayat 1-5 saya bacakan untuk Anda. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu dan termakan dalam perkataan mulutmu, jadi Amsal itu ngomong, kalau kamu salah ngomong, kalau kamu terjerat dengan kata-katamu sendiri, kalau kamu terlanjur lakukan sesuatu yang berkaitan dengan mulutmu, maka lihat ayat yang ketiga, buatlah begini. Hai anakku, lepaskanlah dirimu karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Jadi dia cepat lepaskan dirimu. Karena engkau sudah jatuh pada genggaman sesamamu karena perkataan yang keluar dari mulutmu. Pergilah, berlututlah, desaklah sesamamu itu. Ya, ayat yang keempat, janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu terantuk. Ya. Ayat yang kelima, lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan. Ya, saudara, ini adalah sebuah cerita. Amsal itu ngajarin kita, kalau kamu salah ngomong, kamu memperlakukan sebuah situasi dan situasi berubah karena perkataanmu, dan kamu salah ngomong, cepat-cepat perbaiki, cepat-cepat ambil kembali, cepat-cepat bereskan karena kamu akan terjerat dengan situasi itu. Jadi Amsal mau ngajarin kita bahwa perkataan kita itu penting, Bapak Ibu Saudara. Perkataan adalah dimensi yang tak terlihat.
alam rohani yang tak terlihat, tetapi mempengaruhi semua yang akan terlihat yang ada di sekeliling kita. Karena itu Amsal juga berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Dimensi rohani keempat bagi orang percaya yang harus kita kelola adalah perkataan kita. Jadi hari ini, mari kita memilih Bapak Ibu Saudara. Memilih pilihan-pilihan diksi, pilihan kata-kata yang keluar dari dalam hidup kita. Karena perkataan kita itu keluar dari hati kita. Perkataan kita juga bisa menjadi doa kita. Perkataan kita juga bisa berubah menjadi kepercayaan-kepercayaan yang salah. Yang masuk kembali dalam pikiran kita. Akhirnya mengacaukan keputusan kita, juga mengacaukan segala sesuatu yang kita perlu respon. Yang ada di sekeliling kita. Hari ini mari sama-sama kelola dengan sengaja di dalam hidup kita. Matius 18 ayat 18 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas dari sorga. Lewat apa? Lewat 4 dimensi yang tadi. Pikiran Kristus, iman kita, visi kita, dan yang keempat untuk mendistribusikannya adalah perkataan kita. Jadi daripada kita menggunakan perkataan kita untuk sesuatu yang negatif, untuk sesuatu yang destruktif, untuk sesuatu yang justru membuat imanmu semakin lemah, lebih baik pakailah perkataan Anda dengan cara yang positif. Pakailah perkataan Anda untuk menguatkan orang lain. Pakailah perkataan Anda untuk menguatkan dirimu sendiri. Pakailah perkataan Anda untuk Anda memilih jalan-jalan keputusan yang terbaik lewat perkataan-perkataan yang kita keluarkan dari mulut kita. 4 dimensi rohani menjadi sebuah keputusan-keputusan yang perlu kita pilih setiap hari dalam hidup ini. Sehingga kita bisa menjadi seseorang yang mengelola yang terlihat dengan respon yang benar. Karena yang di dalam kita bangun dengan cara yang luar biasa. Yaitu pikiran Kristus, iman kita, visi kita. Dan sebagai distributornya yaitu perkataan kita. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Yuk kita nyanyi lagu. Saudara, saya gak tahu bagaimana situasi Anda pribadi lepas pribadi dimanapun Anda berada. Tapi hari ini kalau ada orang-orang yang sedang panik menghadapi keadaan. Ada orang-orang yang sepertinya di ujung tanduk. Dan sepertinya seperti layang-layang putus yang kehilangan pegangan. Hamba Tuhan mungkin tidak selalu bersama-sama dengan Anda 24 jam. Seseorang yang Anda kasihi juga mungkin tidak selalu ada di sampingmu 24 jam. Tapi kau harus tahu, ada Tuhan yang menebus hidupmu. Dan dia ada bersama-sama dengan Anda anytime. Allah kita bukan Allah yang jauh. Cukup Anda menutup matamu, katakan dengan jujur, dia adalah Allah yang di dekatmu yang mendengarkan setiap doa-doa Anda. Sisi lain yang menjadi bagian kita adalah, Bapak Ibu Saudara, hidupkan kembali dimensi rohani yang runtuh dalam hidup Anda. Kalau pikiran Anda negatif hari ini, ubah pikiran itu jadi positif. Kalau Anda kehilangan iman hari ini, dengarkan firman Tuhan, hidupkan iman Kristus kembali dalam hidup Anda. Kalau hari ini Anda kehilangan arah, kehilangan visimu, tutup matamu, dengarkan kehendak Tuhan, lihat apa yang Tuhan inginkan sebagai arahan dan tuntunan dalam hidup Anda. Dan yang keempat, mari kita kelola perkataan yang keluar dari mulut kita. Sehingga kita bisa mengelola semua yang tak terlihat. Dan Kristus ada dalam hidup kita. Menjadi kemenangan demi kemenangan di dalam hidup kita. Tak satu orang pun di antara kita harus menyerah. Tapi justru setiap kita harus bangkit dari keadaan kita. Dan melahirkan kemenangan-kemenangan Kristus. Yang Tuhan akan wariskan dalam hidupmu. Mari kita nyanyikan satu lagu. Aku punya Tuhan yang besar. Ya Tuhan. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya Tuhan. Roh
di rumah-rumah, bergerak di hati jemaatmu. Tak satu orang pun yang diluputkan. Mereka yang patah semangat dibangkitkan, dihidupkan kembali imannya. Mereka yang sakit penyakit kau sembuhkan ya Tuhan. Oh, intervensi surga terjadi saat ini ya Tuhan. Receive in Jesus name. Nyanyikan lagu ini, katakan aku punya Allah yang besar. Tuhan yang besar, yang telah berjanji Dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang Haleluya, besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Tuhan, kau bergerak, kau bekerja atas setiap umat. Kau tahu orang-orang yang membutuhkan intervensi. Kau tahu kau Allah yang punya kasih, punya kesabaran, penuh dengan kesabaran, kaya dengan kemurahan. Kau sedang melepaskan karyamu di tengah-tengah jemaatmu. Kerjakan ya Tuhan, satu persatu tak Amin, seorang pun Tuhan, diluputkan. amin. Tuhan yang campur tangan memulihkan, memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera, membangkitkan dalam nama iman Yesus. yang mati, memberikan kemenangan, dan melahirkan, menyelesaikan, menjadi jalan supranatural, menjadi jalan di mana Engkau Allah melatih umat-umatnya, dan ujungnya adalah kemenangan demi kemenangan, di mana Allah yang menang di dalam setiap hati orang, di mana Allah yang menang di dalam setiap iman mereka, sehingga setiap kami mengalami pertumbuhan bersama dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh sungguh Tuhan, kami bersyukur untuk segala sesuatunya. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang ada. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita juga akan memberikan persembahan. Anda bisa melakukan persembahan, dan sebentar kita akan memberikan persembahan, dan Anda bisa melakukannya via transfer. Tapi mari sama-sama kita berdoa, kita mengakui Tuhan lewat keuangan kita. Tuhan terima kasih. Terima kasih untuk karya-Mu yang besar. Terima kasih untuk tangan Tuhan yang luar biasa. Kalau hari ini kami mau memberi dengan sukacita. Yes, Tuhan. Kami mau memberi karena kami mau mengakui Allah lewat keuangan kami. Amin. Kami tahu Tuhan campur tangan di dalam segala situasi dalam hidup kami ya Tuhan. Amin. Oh Tuhan, hari ini hamba berdoa. Kau lihat tangan-tangan yang memberi. Berkat Tuhan Kau curahkan, membentuk, memenangkan, dan membuat hidup mereka semakin bertumbuh di dalam kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Kau lipat gandakan dalam kehidupan mereka, dan segala sesuatu Kau kerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Hari ini hamba juga berdoa Tuhan, kalau ada di antara jemaat-Mu yang hari ini sang positif COVID, Tuhan kami berdoa biarkan kekuatan Tuhan hadir dalam hidup mereka. Kekuatan Allah, hadirat Allah ada dalam hidup. Amin. Dan aku perintahkan sakit penyakit, aku perintahkan come out dari tubuh itu sekarang. Amin, dalam nama Karena Yesus. tubuh itu adalah bait Allah. Tubuh itu adalah milik Allah. Dan hamba minta struktur tubuh yang normal, kondisi tubuh yang bersih, virus-virus disingkirkan, pergi dari tubuh itu sekarang juga. Dalam nama Yesus. Dalam nama Dan Yesus. bukan hanya COVID, tapi juga penyakit-penyakit yang lainnya ya Tuhan. Campur tangan, Kau intervensi, Kau kerjakan, lahirkan kesembuhan demi kesembuhan di sana sini. Amin. Dalam nama Sehingga Yesus. Allah yang besar akan dimuliakan di rumah-rumah dengan segala manifestasi yang Tuhan kerjakan dengan otoritas-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Setelah kami akan selesai, berkati setiap jemaat. Biarkan hadirat Tuhan diturunkan, sukacita Tuhan ada dalam hidup ini. 1 minggu berjalan, biarkan penyertaan Tuhan, keputusan-keputusan yang terbaik, covering dan penjagaan Allah tetap Amin. tinggal di dalam hidup kami ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari diberkati yang antusias dan terus kami akan menyala-nyala bersama dengan sama-sama kita katakan amin. God bless you. Berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki